Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auliatul Jannah dengan NIM 1904303 dengan sesi kelasnya pada hari Selasa pada pukul 13.20 sampai 15.00. Pada storytelling yang pertama ini, saya akan membahas artikel tentang pengenalan praktik akuntansi di bisnis keluarga kecil, di mana artikel ini ditulis oleh Esperanza, Yunira, dan juga Dennis. Yang mana artikel ini dimuat pada Qualitative Research in Accounting and Management pada volume 14. Untuk fenomena dan konteks dalam artikel ini, bahwa keberhasilan bisnis usaha kecil relevan bagi negara manapun mengingat dampak yang ditimbulkan atau yang didapatkan dari usaha ini. Kemudian di Amerika Serikat sendiri, perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 500 karyawannya telah menyumbang sebagian besar atau setengah dari perekonomian negaranya dan setengah lagi dari sektor swasta. Meskipun keberhasilan bisnis keluarga kecil ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu internal maupun eksternal, tetapi pengenalan praktek akuntansi yang sehat juga dapat mempengaruhi atau berdampak bagi kesejahteraan, kelangsungan hidup, ataupun pertumbuhan perekonomian perusahaan. Namun demikian, pengenalan praktek akuntansi pada bisnis keluarga kecil ini masih sulit untuk dipahami, mengingat masih sedikitnya studi-studi yang membahas tentang fenomena ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana praktek akuntansi pada bisnis keluarga kecil diperkenalkan. Studi eksplorasi ini mencakup 5 studi kasus di Meksiko dan 1 lainnya di Amerika Serikat dari berbagai jenis industri manufaktur dan juga jasa. Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik ataupun karyawan keluarga dan juga non-keluarga, baik itu informasi publik ataupun pemilik, serta untuk memberikan informasi bagaimana mereka dalam membuat keputusan tentang praktek akuntansi yang digunakan ataupun yang diterapkan dalam bisnis mereka. Kemudian untuk pertanyaan penelitian pada artikel ini yaitu bagaimana praktek akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Lalu untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengenalan praktek akuntansi di bisnis keluarga kecil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha kecil bagaimana praktek akuntansi yang sehat diterapkan atau digunakan dalam bisnis mereka nantinya. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekayaan sosio-emosional atau socio-emotional wealth theory. Menurut teori kekayaan sosio-emosional, ikatan keluarga dapat mempengaruhi praktik pengenalan akuntansi. Pemilik percaya bahwa anggota keluarga didorong untuk melestarikan kekayaan sosio-emosional perusahaan mereka, sehingga nantinya dapat didorong untuk memperkenalkan atau memberikan pengaruh dalam memperkenalkan praktek akuntansi dalam bisnis keluarga mereka. Lalu, secara khusus, teori kekayaan sosio-emosional ini memberikan pengaruh prediksi kepada peneliti bahwa adanya ikatan keluarga antara karyawan dengan pemilik akan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada karyawan dan keluarga. Selain itu, teori kekayaan sosio-emosional juga menunjukkan bahwa ikatan keluarga dapat mendorong atau membantu pengenalan praktek akuntansi dalam bisnis mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama yaitu jenis risetnya. Jenis riset dalam penelitian ini yaitu studi eksplorasi, yang mana peneliti menyelidiki bagaimana pengenalan praktek akuntansi dalam bisnis keluarga kecil, yaitu mencakup 5 studi kasus di Meksiko dan 1 lainnya di Amerika Serikat dari berbagai jenis industri manufaktur dan juga jasa. Kemudian
peneliti melakukan wawancara dan juga dokumen dalam hal penelitian ini. Peneliti melakukan studi kasus ganda untuk menyelidiki bagaimana pengenalan praktik akuntansi dan membubuhkan pertanyaan penelitian pada konsep akuntansi biaya. Lalu, peneliti dalam hal ini menggunakan sampling teoritis dalam memilih organisasi yang cocok untuk penelitian. Untuk yang pertama yaitu untuk bidang ataupun bidang ataupun karakter yang dipilih, peneliti memilih jenis industri manufaktur dan juga jasa. Untuk tahun berdiri, peneliti memilih perusahaan yang telah berdiri lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk negaranya, peneliti memilih 5 studi kasus yang ada di Meksiko dan juga 1 studi kasus yang ada di Amerika Serikat. Lalu untuk kepemilikannya, peneliti memilih perusahaan yang dimiliki oleh pemilik asli. Kemudian untuk proses pengumpulan datanya, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dan juga informasi dokumenter pribadi ataupun melalui situs internet lainnya. Peneliti mengangkat 6 jenis studi kasus, yaitu 5 di Meksiko dan 1 di Amerika Serikat. Untuk 5 perusahaan di Meksiko, yang pertama itu perusahaan di bidang desain mesin, yang kedua perusahaan yang melayani pelayanan pemipaan, yang ketiga yaitu perusahaan yang membantu ataupun melakukan perawatan terhadap tempat tinggal ataupun kantor bisnis, yang keempat yaitu perusahaan dengan desain arsitektur, dan yang kelima yaitu perusahaan yang bergerak di jaringan telekomunikasi. Sedangkan untuk 1 jenis perusahaan di Amerika Serikat itu adalah restoran Amerika. Kemudian peneliti melakukan 14 wawancara, 9 wawancara itu dengan pemilik dan karyawan keluarga, dan 4 lainnya yaitu dengan karyawan non keluarga. Untuk teknik analisis data yang digunakan, peneliti menggunakan perangkat Luna analisis data kualitatif in vivo. Kemudian yang selanjutnya adalah temuan penelitian. Temuan penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis aktor yang dapat atau yang diperbolehkan melakukan pengenalan praktik akuntansi pada bisnis keluarga kecil. Yang pertama yaitu karyawan keluarga, yang kedua karyawan non keluarga, dan yang ketiga yaitu pihak eksternal dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Aktor yang memiliki pengaruh tingkat tinggi terhadap pengenalan praktik akuntansi pada bisnis keluarga kecil adalah karyawan keluarga. Lalu peneliti tidak menemukan bukti bahwa karyawan non keluarga memiliki pengaruh yang tingkat tinggi pula, dan juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pihak eksternal mampu untuk melakukan pengenalan praktik akuntansi pada bisnis keluarga kecil dengan tingkat yang tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa pengaruh menengah dan juga rendah terhadap pengenalan praktik akuntansi ini yaitu ada pada karyawan keluarga lainnya, karyawan non keluarga, dan juga pihak eksternal. Nah, di sini peneliti juga menemukan bukti bahwa tidak ada hubungan kedekatan antara karyawan dengan keluarga tidak mempengaruhi keluarga dalam mensejahterakan karyawannya. Kemudian penelitian ini juga memperluas teori kekayaan sosio-emosional dengan memasukkan profesional kompeten anggota keluarga sebagai faktor yang mempengaruhi dalam hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa adanya ikatan keluarga tidak begitu mempengaruhi pada proses pengenalan praktik akuntansi. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan bisnis keluarga kecil juga menggunakan akuntansi biaya, baik itu termasuk dalam hal biaya langsung, biaya bahan langsung, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dalam hal ini, peneliti melakukan 5 studi kasus di Meksiko dan juga 1 lainnya di Amerika Serikat. Kemudian secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa 5 kasus yang ada di Meksiko konsisten secara seluruhnya dengan 1 kasus yang ada di Amerika Serikat.
baik itu dari aktor yang mampu untuk memperkenalkan, yaitu ada karyawan keluarga, karyawanan keluarga, ataupun pihak eksternal, dan juga konsisten dengan pengaruh yang diberikan, ada tinggi, menengah, ataupun rendah. Selain itu, peneliti juga menemukan penerapan akuntansi biaya dalam hal studi kasus yang ada di Meksiko dan juga studi kasus yang ada di Amerika Serikat, yaitu sama-sama menekankan dalam hal biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, ataupun biaya overhead, yang mana kedua ataupun negara ini ataupun keenam kasus ini konsisten secara keseluruhan. Baiklah, itulah storytelling mengenai artikel pertama, yaitu pengenalan praktek akuntansi di bisnis keluarga kecil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.